Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Kecerdasan Linguistik dalam Perspektif Islam dan Strategi Pengembangannya. Tujuan kami mempresentasikan PPT kami ini untuk memenuhi tugas kuliah yaitu mata kuliahnya yaitu kecerdasan majemuk. Adapun kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu pertama Siti Fatimah dan yang kedua adalah Salma. Kecerdasan linguistik anak usia dini 0-6 tahun berada pada fase emas perkembangan bahasa. Kecerdasan linguistik mencangkup kemampuan berbahasa, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Islam menekankan pentingnya pendidikan dan komunikasi sejak dini. Tujuan dari presentasi PPT ini adalah menjelaskan konsep kecerdasan linguistik pada anak usia dini. Yang kedua, mengkaji pandangannya Islam tentang pentingnya bahasa. Ketiga, menyajikan strategi untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak usia dini. Konsep kecerdasan linguistik itu terdapat 3 yang dapat kami sajikan dalam PPT kami ini, yaitu yang pertama, merupakan salah satu dari kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Yang kedua, ciri-ciri anak linguistik, suka bercerita, mudah mengingat kata, senang membaca dan menulis. Jika anak tersebut memiliki ciri-ciri tersebut, maka anak tersebut bisa dikatakan memiliki kecerdasan linguistik yang sempurna. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan pemrosesan bahasa dan komunikasi yang baik. Jika anak memiliki komunikasi yang baik antar teman dan sahabat yang lain, maka anak itu bisa dikatakan memiliki kecerdasan linguistik yang sempurna. Ciri-ciri anak dengan kecerdasan linguistik yang tinggi, mudah memahami instruksi verbal, suka bermain kata, teka-teki, dan bercerita. Aktif mendeskripsikan dan mengekspresikan perasaan secara verbal. Baiklah teman-teman, pandangan Islam tentang bahasa dan komunikasi. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 3 sampai dengan 4, dia mengajarkan manusia berbicara, artinya adalah Al-Bayyan dalam Surah Ar-Rahman tersebut. Selanjutnya ada hadis Nabi yang berkata, yang berbunyi, bertutur katalah yang baik atau diam. Maksudnya adalah lebih baik kita berdiam, berdiri, tidak melakukan apapun, tidak mengucapkan kata apapun daripada mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat fasih dan komunikatif, teladan dalam pendidikan verbal. Kita patut mencontoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita bagi umat Muslim yang mengimani bahwa adanya Rasulullah. Baiklah teman-teman, PPT kami ini akan dilanjutkan atau akan dipresentasikan kembali oleh Bunda Siti Fatimah. Kepada Bunda Siti Fatimah dipersilahkan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan PPT kami tadi. Yang selanjutnya adalah special activities dan program. Peran orang tua dan guru dalam Islam, yang pertama, memberikan stimulasi bahasa sejak dini, yaitu kita mengajarkan anak kita dengan bahasa yang baik, seperti kalau itu kita ngomongnya maaf, minta tolong, dan seterusnya. Kita sebagai guru juga membiasakan anak dengan doa, cerita Nabi, dan kosakata Islam. Doa seperti kita misalnya anak mau tidur, kita ajarkan mereka doa tidur, dan bangun tidur doa bangun tidur, dan kalau mau makan doa sebelum makan, doa sesudah makan, dan doa kalau kita mau masuk ke kamar kecil. Selanjutnya, kita mengajarkan adab berbicara seperti tidak memotong pembicaraan dan berkata sopan. Misalnya seperti pas orang tua lagi berbicara dengan lawan bicaranya, anak duduk diam, dan bila dia ingin berjalan atau mendekat, dia berkata permisi, maaf, dan kalau dia mau ngomong sama orang tuanya, ibu tolong. Nah, itulah teman-teman, kita harus mengajarkan anak kita dari usia dini.
Selanjutnya, strategi pengembangan kecerdasan linguistik. Membacakan buku cerita Islami, bermain peran dan bercerita atau storytelling, dialog interaktif harian, mengajarkan surat pendek dan doa-doa, mendorong anak bertanya, menyanyikan lagu edukatif Islami. Lagu edukatif Islami misalnya seperti lagu yang Aku ingin ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumroh ula wusto akobah sa'i sa'i dari Safa ke Marwah. Maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, itu teman-teman kalau kita memang mau mengajarkan anak kita lagu edukatif Islami. Selanjutnya, media pendukung. Yang pertama, buku anak Islami bergambar. Contohnya seperti buku praktek sholat yang ada gambar mengambil wudhu, gambar yang lagi baca doa, dan gambar anak lagi sholat. Yang kedua, kartu kata huruf hijaiyah. Nah, di situ kita belikan bunda atau ayah mainan anak tadi kartu yang bentuk hurufnya huruf alif, huruf ba sampai huruf iya. Jadi jangan kita cuman hanya memberikan huruf A, B, C, tapi kita berikan juga anak kita mainan yang huruf hijaiyah supaya mereka mengenali huruf hijaiyah tersebut. Dan yang selanjutnya audio cerita Nabi dan doa-doa. Nah, di sini ayah bunda bila ayah bunda ada waktu, bila perlu memang kita luangkan waktu kita untuk bermain dengan anak seperti kita menonton YouTube. Bukalah YouTube itu yang berceritakan tentang Nabi, tentang yang baca doa. Dan YouTube juga ada tuh yang baca surat-surat pendek. Nah, disitulah kita mengajarkan anak kita supaya anak kita terbiasa dari usia dini mereka sudah mengenal dan tahu oh apa itu kita orang Islami harus yang dipelajari. Selanjutnya ya Bapak Ibu, permainan kata berbasis Islami. Permain yang berbasis Islami tadi itulah kita main tebak kata. Misalnya, ayo, ayo anak-anak atau anak ibu atau anak ayah, huruf alif seperti apa? Pasti anak kan dia akan berpikir, oh iya, ibu huruf alif seperti lidi katanya kan. Terus kalau huruf ba seperti apa? Nah, disitulah kita akan mengajarkan kita akan mengajarkan berbasis Islami dan kita akan mengajarkan juga pada anak kita. Ayo anak bunda, anak ayah, kita baca rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Dan yang pertama itu rukun Islam kita apa? Nah, jadi jangan kita hanya bermain dengan anak itu main YouTube yang film. Dan boleh film, tapi filmnya yang berbasis Islam supaya anak kita jangan sering nonton-nonton film yang hanya main-main perang-perangan, yang main silat-silatan. Jadi kita sebagai orang tua lah yang akan mengajarkan kepada anak kita dan menstimulasi mereka dari kecil atau dari usia dini. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada, penilaian dan evaluasi dari PPT kami ini yaitu observasi perilaku berbahasa anak. Yang kedua, menilai partisipasi dalam bercerita dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, yaitu membuat portofolio perkembangan bahasa anak. Kesimpulan dari PPT kami ini adalah kecerdasan linguistik penting dikembangkan sejak PAUD. Yang kedua yaitu Islam sangat menekankan pendidikan verbal dan komunikasi. Dibutuhkan strategi kreatif dan Islam untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Baiklah teman-teman,
Demikian PPT yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari PPT kami ini, dan kami mengucapkan beribuan terima kasih atas Bunda Zuhairina yang telah mendukung dan membimbing kami dalam pembelajaran kecerdasan majemuk. Dan untuk pendukung selanjutnya yaitu kami berikan video pendukung dari PPT kami ini. Dan kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.